Jadi ada lagi kata motivasi untuk saya yang sering memotivasi saya, gini dia, beranilah berbeda karena di dunia ini sudah banyak orang yang biasa-biasa saja. Kalau kita memang mau kayak mereka, ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Iman Marenda. Oke, pada episode kali ini saya akan bercerita sedikit tentang awal mula saya itu membaca buku. Jadi awal mulanya saya jatuh cinta dengan buku itu berawal saya masih kuliah. Jadi saya kuliah di Papua, tepatnya di Sorong. Jadi kali itu saya semester 3, saya ambil jurusan matematika di Papua. Itu semester 3 saya disuruh dosen saya untuk mereview buku atau salah satu judul buku yang disukai oleh mahasiswa untuk dibaca, dan akan dipresentasikan tugas itu dengan menjelaskan apa yang menjadi poin-poin penting di dalam buku itu. Oke. Ketika saya mencari buku, saya awalnya tuh suka novel. Jadi saya dapatlah itu judul novelnya yang judul Ayat-Ayat Cinta. Jadi filmnya saya sudah pernah nonton, tapi memang lebih keren kita baca novelnya langsung. Kayak bawaannya itu memang baper-baper betul. Jadi alhamdulillah tugas yang diberikan dosen itu sangat berjasa buat saya, sangat berguna buat saya, dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih terapkan. Bukan masalah buku yang dibacanya, tapi kebiasaan membaca itu yang memang tertanam sekarang dalam saya punya diri. Ketika sebelum tahun 2013 itu saya itu orangnya sangat tidak suka membaca, apalagi SD, SMP, SMA tidak suka sekali membaca karena kayak menurut saya itu membaca itu bosan, kayak pas baca tuh bawahnya ngantuk, apalagi baca buku yang hal-hal yang tidak penting apa segala macam lah. Ketika tahun 2013 itu saya sudah mulai jatuh cinta dengan buku. Memang awalnya sangat susah, tapi kebiasaan itu saya lakukan, dan sampai sekarang kebiasaan itu saya tidak pernah tinggalkan. Apalagi ketika saya susun proposal dan skripsiku, saya itu menggunakan buku untuk menjadikan satu referensi. Ketika teman-teman lebih cenderung mainnya di Google, saya lebih cenderung itu ke baca buku. Carinya itu di buku referensinya. Karena menurut saya itu antara buku dengan internet itu sangat jauh berbeda. Karena apa yang ada di buku itu memang sangat dikupas tuntas. Maksudnya apa yang kita cari itu semua sudah ada dalam buku itu, baru dijelaskan secara detail mungkin. Sedangkan di internet itu hanya beberapa saja kutipan-kutipan yang diambil di dalam buku. Saya kira internet tidak terlalu lengkap untuk mencari referensi begitu. Pertengahan tahun 2017 sekitar bulan 6, saya sudah sering mencari buku di perpustakaan daerah Kabupaten Buton. Jadi ketika itu saya sudah mulai bosan di rumah, tidak tahu apa yang saya harus bikin, padahal di Buton ini ada juga perpustakaan, yaitu perpustakaan dari Kabupaten Buton. Saya luangkan waktuku sekedar hanya mengisi waktu yang kosong untuk membaca buku. Padahal sampai di sana memang saya disajikan dengan judul-judul buku yang sangat luar biasa, yang memang judulnya itu memanjakan mata sekali, dan hati ingin sekali membacanya. Tapi tidak mungkin kita membaca semuanya, harus kita ambil satu persatu, harus untuk dibaca. Oke, dulu ketika tahun 2017 itu saya sering baca buku yang dia itu yang berbaurnya itu dengan psikologi, dan yang kedua itu tentang filosofi. Jadi paling keren sekali saya itu baca tentang filsuf. Dari sudah lama memang saya suka itu filsuf karena tentang ilmu kebenaran. Karena bicara tentang kedua ini, psikologi sama kebenaran ini, kita harus baca buku itu dengan kajian-kajian otak. Ketika membaca, otak itu selalu merespon apa yang kita baca. Oke, jadi dari awal novel, dari baca yang fiktif-fiktif sampai non-fiktif saya baca,
Itu saya tuh baca kurang lebih sudah hampir ratusan judul buku yang saya baca untuk sampai sekarang ini. Nah, jadi eh, ketika itu saya sudah sering baca keduanya, saya sudah mulai lagi cari lagi judul-judul baru. Ketika tentang buku filosofi saya sedikit sudah baca, ada beberapa judul buku. Begitu lagi psikologi, ada beberapa judul buku saya sudah baca juga. Iseng-iseng mau cari judul baru lagi. Jadi ketika itu saya dapat buku, salah satu buku yang memang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi, yaitu judulnya itu paling keren. Stop cari uang. Uang bukan segalanya. Biarkan uang yang mencari kita. Memang bukunya sangat keren. Itu keren sekali. Memang ketika saya baca buku itu sangat menginspirasi saya. Cobalah ini baca. Coba saya baca-baca. Jadi itu 194 halaman. Jadi sekitar 1 minggu saya tuntaskan itu buku. Saya baca. Karena kesibukan tidak bisa selesaikan 1-2 hari. Karena mana baca buku, mana ini. Jadi saya atur-atur waktu saja untuk membaca. Jadi setiap harinya itu saya baca itu buku. Tapi memang di dalam itu kutipan yang saya ambil itu memang paling keren. Karena kita di situ dituntut bagaimana di zaman milenial sekarang ini kita harus bisa mengasah kita punya skill, mengasah kita punya skill, mengasah kita punya kemampuan, bagaimana caranya uang itu datang kepada kita. Oke, jadi saya pas selesai baca buku itu saya sudah mulai berpikir, apa skill yang saya punya? Mulai berpikir, kalau saya hanya harapkan guru, hanya buka bimbel, saya kira tidak terlalu menarik begitu. Pernah juga buka bimbel, tapi digratiskan karena bagi saya itu ilmu disalurkan begitu saja, biar akan menjadi ilmu bermanfaat untuk orang lain. Tapi mulai berpikir. Oke, saya langsung jatuh cinta lagi dengan buku yang namanya Photoshop CS6. Jadi Adobe Photoshop itu sangat menginspirasi saya juga. Karena saya ini orangnya suka berimajinasi. Jadi, bagaimana caranya saya foto di Monas? Bagaimana caranya saya foto di Jogja? Bagaimana caranya saya foto di Bali? Jadi, walaupun saya pernah ke sana, tapi saya pernah berfoto. Saya harus bisa edit fotoku berada di situ. Oke. Buku CS6 yang saya pakai itulah yang saya gunakan untuk mendesain. Jadi, awalnya lihat di situ tutorialnya bagaimana caranya untuk menginstal Photoshop, mulai belajar. Itu proses awal ketika saya belajar dulu Photoshop CS6. Awalnya dulu saya belajar CS3 di tahun 2011. Itu masih pakai laptopnya teman, laptopnya Yansa. Saya masih gunakan itu dulu, tapi tidak terlalu lengkap menurut saya. Tapi saya kembangkan di CS6, sudah mulai berproses membaca. Oke, sudah lakukan, baca, terapkan, baca, terapkan, baca, terapkan. Jadi saya gunakan terus itu proses itu. Oke, sampai akhirnya saya sudah bisa desain baleho, sudah bisa desain spanduk, saya bisa mendesain banner, saya bisa mendesain stiker-stiker kecil. Itu mulai proses. Oke, akhirnya saya mencoba lagi ke hal yang baru. Bisa tidak ini Photoshop yang saya gunakan ini bisa tidak saya gunakan untuk buat undangan? Oke, belajar lagi, berproses. Sekitar 1 tahun saya berproses untuk buat undangan menggunakan Photoshop dan alhamdulillah memang bisa. Jadi tadinya hobi langsung jadi mata pencaharian. Yang bagusnya di dunia ini memang kita hobinya kita dibayar. Proses itulah yang sampai saat ini saya masih terapkan. Dan saya langsung ingat kepada buku yang saya baca itu, ketika kemampuan skillnya seseorang diasah dengan baik, maka uang itu akan datang kepada Anda. Contoh begini. Nah, yang sering saya dapat ini ketika saya duduk-duduk di rumah, lagi nyantai sama istri saya, sama orang tua, orang rumah, cerita sama keluarga, tiba-tiba ada yang datang mau bikin undangan. Jadi, apakah bukan itu uang yang cari kita? Kita kan duduk-duduk di rumah, tidak cari di luar uang. Kita hanya duduk di rumah, uang datang kepada kita. Jadi saya mulai berpikir, betul juga ya buku yang itu tuh. Oke, mulai dari situ saya sudah mulai kembangkan terus Photoshop, kembangkan, belajar. Alhamdulillah, kalau pendapatan juga 1, 2, 3 per bulan, kalau dari hasil penghasilan dari Photoshop, insya Allah bisa juga.
Jadi dari situ sudah berpikir, oh ini yang dimaksud. Jadi mantapkan niatnya kalian, buat skillnya kalian. Kalau saya Photoshop, kalau teman-teman masih banyak yang lain, kembangkan memang punya skill masing-masing, karena paling enak itu ketika hobi kita dibayar. Itu paling keren. Oke, selanjutnya saya bicara lagi tentang literasi. Literasi telah banyak ini merubah kebiasaan buruk saya itu menjadi lebih baik. Jadi untuk kedepannya itu saya bisa menatanya berdasarkan literasi. Jadi dari literasi saya tuh mendapatkan beberapa link teman-teman yang sefrekuensi yang suka membaca buku. Jadi kemarin ada kegiatan Lentera Ilmu baca buku di Lasal Ilmu, oke, ke sana lagi. Jadi secara otomatis itu linknya terbentuk. Oke, baru-baru kemarin ada teman juga yang dari Jakarta, dari Perpustakaan Nasional, kirim tim kameramen ke Buton untuk merekam dampak impact saya tadi itu yang tentang Photoshop tadi itu. Jadi ada juga teman di Jawa, alhamdulillah. Jadi dari literasi saya ini dapat link itu alhamdulillah banyak. Organisasi juga penting, juga banyak juga organisasi, tapi saya lebih cenderung ke literasi karena literasi itu ketika kita diskusi itu pasti frekuensi. Oke, yang selanjutnya tuh bicara tentang literasi. Jadi literasi yang dipahami saat ini oleh orang-orang itu adalah membaca. Ketika kita bicara tentang literasi, pasti bawanya itu membaca. Oke, pada kita tidak pahami, literasi itu ada 3. Pertama itu literasi data, literasi manusia, yang kedua dengan literasi digital. Oke, literasi data itu ya kita membaca koran, itu literasi data yang harus kita pahami. Jadi membaca, baca koran, baca apa itu literasi. Sedangkan literasi manusia itu diskusi, debat, itu literasi manusia. Atau kumpul-kumpul musyawarah dan mufakat, itu literasi manusia. Ada ilmu yang didapat, maka itu namanya literasi. Yang ketiga itu literasi digital. Orang tanpa dia sadari, apa yang dia nonton di YouTube, apa yang dia lihat di Facebook, yang dipelajari, itu namanya literasi digital. Oke, jadi ada 3 literasi itu yang memang harus kita pahami. Jadi literasi ini tidak mesti kita baca buku. Literasi juga ini tidak mesti satu hari itu full untuk berliterasi, enggak. Oke, tidak harus baca buku. Jadi memang ada juga, ada internet juga, itu literasi digital, kayak kita diskusi bersama teman-teman atau bersama jamaahnya kita untuk dia diskusi, itu namanya literasi juga. Jadi literasi ini banyak merubah hidupnya kita yang tanpa kita sadari. Jadi ada namanya literasi sosial inklusif. Jadi apa yang terjadi pada diri kita melalui literasi. Kalau teman-teman suka baca buku, kalau ada event lagi yang ada di kayak yang sering dibuka per tahunnya sama Kementerian sama Perpustakaan Nasional, bisa diajukan di Perpustakaan Kabupaten Buton untuk menjadi jembatan untuk dilanjutkan ke Perpustakaan Nasional. Jadi ada dampak yang kita dapat. Kalau teman-teman juga susah baca buku, mari kita diskusi sama-sama awalnya bagaimana. Tapi yang jelas baca buku ini berawal dari niat. Kalau niatnya kita sudah ada, maka kita harus lakukan. Karena kalau ada juga orang baca bukunya tidak pernah baca buku, tiba-tiba cari buku yang berat. Aduh, memang itu sangat luar biasa. Tiba-tiba cari buku-buku yang sangat berat gitu. Baca dulu yang kecil-kecil, novel kah, yang ringan-ringan saja, novel kah, cerita-cerita rakyat kah, apalagi cerita rakyat. Dulu tuh ada pupus-pupus begitu, cerita-cerita cinta, puisi-puisi, kata-kata gombal, baca saja begitu. Yang pada intinya setiap harinya itu membaca. Ingat, jangan puas untuk belajar, karena kalau baru baca satu buku kita sombongnya sudah minta ampun, begitu jangan. Karena ilmu itu tak terbatas. Kalau memang teman-teman tidak suka baca buku, baru kita suka baca buku, ya kenapa tidak? Lakukan saja itu, sedikit demi sedikit baca. Insya Allah setiap hari baca, ada ilmu yang didapat, itu sudah alhamdulillah. Karena saya punya prinsip diri itu adalah belajar tanpa batas. Setiap harinya itu belajar.
Kalau saya tidak sempat baca buku, nonton YouTube, nonton scroll juga kata-kata motivasi yang ada di Facebook, lihat Instagram orang yang motivasi buat saya. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapat dari literasi. Jadi harapan saya, kalau memang teman-teman ada yang ingin tanya-tanya tentang bagaimana cara baca buku yang baik, bagaimana cara uh, apa cara membaca buku, cara cari buku yang baik, nanti kita bisa diskusi sama-sama. Ruang diskusi tentang literasi insya Allah saya selalu ada untuk teman-teman. Kalau tidak juga di perpustakaan daerah itu ada Kanarti juga siap memfasilitasi juga teman-teman untuk mencari buku apa yang Anda mau. Jadi jangan bosan untuk membaca. Jadi lakukan saja. Ketika teman-teman sudah tidak sanggup lagi untuk membaca, istirahat lagi, baca lagi, istirahat lagi. Kalau bela perlu tuh 15 menit dalam sehari. Baca saja 15 menit. Per minggunya lagi naik lagi 30 menit. Per minggunya lagi naik lagi. Lama-lama jadi kebiasaan. Kan Allah bisa karena biasa. Jadi ada lagi kata motivasi untuk saya yang sering memotivasi saya. Gini dia, beranilah berbeda karena di dunia ini sudah banyak orang yang biasa-biasa saja. Kalau kita memang mau kayak mereka, ya kita biasa-biasa saja. Tapi kalau kita ingin mau jadi luar biasa, kita harus banyak merubah diri kita. Karena mindsetnya kita terbentuk dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang baik, dengan menimbulkan terus energi-energi positif, maka kehidupan Anda insya Allah akan jauh dari namanya kesedihan, jauh dari namanya masalah, jauh dari namanya malah bahaya. Yang ada itu hanya ketenangan saja. Oke, mungkin itu sedikit cerita dari saya mengenai awal mula saya suka baca buku. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, nanti komen saja atau nanti kita diskusi tentang literasi. Kebetulan saya punya komunitas, kita ada 4 orang itu memang sangat suka dengan literasi. Ada Kiber, ada Ferdian, ada Iqbal. Jadi kami namanya literasi paling suka. Berhubungan dengan buku, berhubungan dengan kegiatan literasi, kami paling suka. Mungkin itu dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.